Dahulu kala, ada seorang wanita bernama Hindun binti Utbah. Dia adalah perempuan di balik dalang terbunuhnya paman Nabi Muhammad, Sayyidina Hamzah. Di zaman jahiliyah, Hindun binti Utbah dikenal sebagai perempuan berbahaya dan penentang Nabi Muhammad. Bahkan setelah perang Uhud, dia bahkan berani mendekati jenazah Sayyidina Hamzah, kemudian membelah dadanya, lalu memakan hati dari jenazah Sayyidina Hamzah. Aksi kanibalisme brutal inilah yang kemudian membuat Hindun binti Utbah mendapat julukan Akilatul Kitbah, atau wanita pemakan hati. Hindun binti Utbah adalah perempuan terhormat dan berasal dari keluarga terpandang. Dia menjadi istri seorang pemimpin Quraisy bernama Abu Sufyan. Keluarganya memusuhi dan membenci dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kebencian Hindun semakin memuncak di saat keluarganya mati terbunuh di Perang Badar. Ia sangat sedih dan penuh dendam. Hindun meyakini bahwa Hamzah bin Abdul Muthaliblah yang bertanggung jawab atas pembunuhan itu. Untuk memulai aksi balas dendamnya kepada Sayyidina Hamzah, Hindun binti Utbah kemudian memerintahkan seorang budak untuk membunuh Hamzah. Nama budak tersebut adalah Wahsy bin Harb, seorang pria kulit hitam dari Habasyah atau sekarang dikenal dengan Ethiopia. Wahsy bin Harb memiliki keahlian dalam menggunakan tombak dan kemampuannya tidak perlu diragukan lagi. Jika Wahsy berhasil membunuh paman Nabi Muhammad, maka Hindun binti Utbah berjanji akan memerdekakannya. Ketika perang Uhud tiba, bertempurlah antara pasukan muslim melawan pasukan kafir. Awalnya peperangan dimenangkan oleh pasukan muslimin, namun keadaan berubah ketika para pemanah muslim meninggalkan posisi untuk turun mengambil harta rampasan perang. Kecerobohan pasukan muslimin kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang kafir untuk menyerang kembali. Pada perang Uhud, Wahsy bin Harb mengamati gerak-gerik Hamzah. Ketika mendapat kesempatan ia melemparkan tombaknya ke arah tubuh Hamzah, dan akhirnya Sayyidina Hamzah meninggal. Kekalahan pasukan muslimin di perang Uhud membuat Hindun binti Utbah gembira. Saat melihat Wahsy bin Harb berhasil membunuh Hamzah, Hindun kemudian menghampiri jenazah Sayyidina Hamzah. Tanpa belas kasihan, Hindun lantas melakukan perbuatan yang sadis. Ia dengan sengaja merobek perut jenazah Sayyidina Hamzah, mengeluarkan hatinya lalu mengunyahnya. Namun Hindun tidak mampu untuk menelannya, dia kemudian memuntahkan hati Sayyidina Hamzah. Ketika terjadi peristiwa Fathul Mekah atau penaklukan Mekah, Abu Sufyan sebagai penguasa kaum Quraisy takluk dan luluh hatinya. Dia mendapat hidayah oleh Allah untuk menerima ajaran Nabi Muhammad sebagai ajaran agama yang benar. Adapun Muawiyah putra Abu Sufyan telah masuk Islam sebelum peristiwa Fathul Makkah, tepatnya pada saat Umroh Qadha, namun, dia menyembunyikan keislamannya dari ayahnya, yang saat itu masih kafir. Hingga setelah peristiwa Fathul Makkah, hidayah turun kepada Hindun. Jauh di lubuk hatinya, ia sangat ingin masuk Islam. Namun, awalnya ia masih takut jika Nabi Muhammad akan membalas atas pembunuhan Sayyidina Hamzah. Hindun kemudian berkata kepada suaminya Abu Sufyan, "Saya ingin menjadi pengikut Muhammad." Abu Sufyan terkejut mendengar perkataan istrinya. Ternyata Hindun kagum dengan banyaknya umat Islam yang ruku, sujud dan beribadah di Makkah, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penaklukan kota Makkah dilakukan oleh kaum muslimin secara damai dan tanpa perang. Banyak penduduk Makkah yang mendapat hidayah oleh Allah. Mereka berbondong-bondong masuk Islam dan berbaiat kepada Nabi Muhammad. Setelah itu orang-orang dibaiat dan diambil sumpah kesetiaan kepada Nabi Muhammad. Pada awalnya Nabi Muhammad membaiat kaum laki-laki dulu, baru kemudian kaum wanita. Hindun saat itu juga datang untuk ikut berbaiat. Dia datang dengan menggunakan penutup kepala agar tidak diketahui oleh Nabi Muhammad. Ia khawatir jika Nabi Muhammad marah melihatnya, karena dulu ia mengunyah hati paman Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lantas bersabda, "Aku baiat kalian semua untuk tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun." Di antara baiat yang dilakukan adalah tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak sendiri, jangan berdusta, dan tidak mendurhakai Nabi Muhammad. Ketika baiat, Hindun mengeluhkan sifat pelit suaminya, Abu Sufyan.
ia juga bertanya kepada Nabi Muhammad tentang hukum mengambil sedikit harta suami yang pelit. Nabi Muhammad lalu memutuskan perbuatan tersebut adalah halal. Saat itulah Nabi Muhammad menyadari jika sosok yang bertanya itu adalah Hindun, istri Abu Sufyan. Hindun lalu meminta maaf kepada Nabi Muhammad atas kesalahannya di masa lalu. Kepribadian Hindun berubah total setelah dia masuk Islam. Dia sekarang adalah seorang muslimah yang mengikuti Allah dan Rasul-Nya. Di saat Nabi Muhammad meninggal, hati Hindun sangat sedih dan merasa kehilangan. Pasalnya, dia belum lama masuk Islam, sedangkan perbuatan buruk Hindun kepada Nabi Muhammad dulunya lebih lama. Namun ia tetap istiqomah untuk menjalankan janji bayatnya dulu kepada Nabi Muhammad. Jasa Hindun binti Utbah sangat besar dalam sejarah Islam. Ia termasuk sahabiah Nabi Muhammad yang ikut serta dalam perjuangan Islam. Perjuangan Hindun diantaranya adalah terjadinya Perang Yarmuk. Peperangan tersebut terjadi antara pasukan muslimin melawan tentara Romawi. Saat ada pasukan muslim yang kabur dari peperangan, Hindun binti Utbah dan kaum wanita lainnya ikut berjuang untuk mencegah pasukan muslimin yang hendak kabur dari peperangan. Hindun binti Utbah meninggal pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Ia melahirkan keturunan yang luar biasa yang menjadi pemimpin umat. Putra Hindun yang bernama Muawiyah bin Abu Sufyan adalah sahabat Nabi Muhammad dan juga seorang khalifah. Ia adalah khalifah dinasti Umayyah yang memerintah dari tahun 661 sampai 680 Masehi. Karir politiknya dimulai pada tahun 639 ketika ia diangkat menjadi gubernur Syria oleh Khalifah Umar bin Khattab.